Jadi ini protoboard atau disebut juga project board atau disebut juga breadboard ya, itu silakan saja, silakan yang mau disebutnya apa gitu ya. Jadi kenapa disebutnya project board? Karena biasanya ini digunakan untuk sebuah project ya, project yang dilakukan oleh anak-anak SMA atau kuliah tapi yang sifatnya bisa dicopot ya, jadi nggak permanen gitu ya, jadi bisa dicopot sambung. Lalu yang kedua, kenapa disebut protoboard? Karena pada saat kalian misalkan mau masuk teknik gitu ya, ke kuliah gitu ya, itu juga sebelum rangkaian itu dipermanenkan maka harus ada prototipenya dulu. Nah biasanya ini digunakan untuk prototip, apakah rangkaiannya benar atau salah kayak gitu. Jadi makanya disebut protoboard juga. Lalu disebut breadboard ya. Nah ini mungkin karena mirip mirip roti ya. Jadi karena mirip roti disebutnya breadboard ya. Saya juga kurang tahu itu kan di situ ada ada potongan gitu ya. Gitu ya, mungkin disebutnya breadboard karena itu gitu ya. Oke, mungkin kalian sudah nonton videonya, cuma saya jelaskan lagi. Saya fokus ke sini ya. Oke. Jadi ini bentuk dari protoboard gitu ya. Ada beberapa bagian ya. Ada bagian atas. Oke, saya ini dulu. Jadi ada bagian atas nih ya. Ada bagian atas. Ada dua ya, satu, dua. Lalu ada bagian tengah. Ya, ini juga dibagi dua juga. Ya. Lalu ada bagian bawah. Jadi ada atas, tengah, bawah. Ya. Nah, atas dan bawah ini, ya bagian atas dan bagian bawah itu sifatnya mirip. Ya, mirip maksudnya apa? Jadi protoboard ini tujuannya apa sih? Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang disambungkan di sini, di ujung sini misalkan, ya maka otomatis di ujung sebelahnya maupun di titik-titik yang lain itu saling terhubung ya. Itu otomatis nih. Jadi semua yang ada di sini itu saling terhubung. Ya. Yang bawah pun sama. Yang ini semua saling terhubung kalau satunya disambungkan ke satu sumber ataupun satu rangkaian ya. Kayak gitu. Oke, contohnya misalkan saya menggambar memasang baterai ya. Jadi ada baterai saya pasang, biasanya kayak gini ya. Biasanya bolak-balik ya. Nah, bolak-balik, lalu di sini negatifnya saya pasang ke sini, positifnya saya pasang ke sini. Nah, misalnya gitu ya. Maka otomatis ya, otomatis sepanjang jalur ini ya, sepanjang jalur yang atas nih itu berarti bermuatan positif ya. Kenapa positif? Karena dia bertemu dengan positifnya baterai ya. Sedangkan bagian bawah itu negatif karena bertemu dengan negatifnya baterai. Kayak gitu. Jadi yang atas itu positif, yang bawah itu negatif. Ya. Bagian atas maupun bawah sama ya. Sistemnya sama. Jadi mereka menyambung secara horizontal. Ya, menyambung secara horizontal. Jadi sama, sistemnya sama. Kalau satu dihubungkan di sini, maka otomatis di titik-titik yang lain itu saling terhubung. Ya, kalau yang tengah, ya, yang tengah ini bukan secara horizontal, tapi dia terhubung secara vertikal ke bawah. Ya, terhubung secara vertikal ke bawah. Jadi antara ini dengan ini tidak
nyambung ya, tidak terhubung. Antara ini dan ini tidak terhubung. Tapi kalau antara ini dan ini terhubung. Ya, jadi terhubungnya secara vertikal. Dan dibagi dua ya, ada tengah atas, ada tengah bawah. Sama, yang tengah bawah juga sistemnya adalah tersambung secara vertikal. Oke, sampai sini bisa ya dipahami ya. Oke, sebelum saya coba jelaskan rangkaiannya, saya coba jelaskan dulu terkait dengan baterai ya. Jadi LED yang nanti akan kita pelajari ya, LED ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ini membutuhkan voltase sebesar 3 volt. Ya. Membutuhkan voltase sebesar 3 volt. Sedangkan baterai ya, baterai yang kalian sering gunakan di rumah itu voltasenya hanya 1,5 volt. Nah, 1,5 volt. Nah, bagaimana supaya mendapatkan tegangannya volt atau voltasenya 3 volt? Ya, caranya adalah disambungkan baterainya secara seri. Ya. Oke. Nah, seri itu sebenarnya ya dipasang secara bersusun. Jadi yang disebut dengan seri itu sebenarnya dipasang secara bersusun. Mungkin kalian SD pernah ya bikin lampu gitu ya, dipasang seperti ini ya. Jadi digabung kepalanya bertemu dengan mohon maaf pantatnya ya. Jadi kepala sama pantatnya ini saling bertemu. Nah, ini disebut sebagai rangkaian seri baterai ya. Nah, karena dia 1,5 dan di sini 1,5, kalau dirangkai secara seri maka voltasenya itu bertambah. Jadi 1,5 tambah 1,5 jadi berapa? Jadi 3 volt ya. Nah, kalau 3 volt cukup nggak untuk menyalakan LED? Cukup ya, karena di sini dibutuhkan sebesar 3 volt ya. Jadi di sini udah 3 volt, di sini juga butuh 3 volt. Jadi akhirnya si LED ini dia menyala. Itu ya. Nah, ini kalau dirangkai secara seri. Kalau paralel ya. Kalau paralel itu dihubungkan secara sejajar ya. Sejajar. Kalau ini bersusun, kalau ini sejajar. Nah, bedanya antara ini dengan ini ya, bisa dilihat dari kepalanya ya. Kalau sejajar itu kepalanya dia sama, posisinya sama. Ya, sedangkan ini dia posisi kepalanya kebalik ya. Kenapa seperti itu? Karena ini biasanya di tempat-tempat baterai gitu ya, atau di remote gitu ya, remote TV, remote AC gitu ya biasanya. Nah, ini bagian sininya sudah terhubung ya. Jadi karena sudah terhubung otomatis ya kepala ini ya terhubung dengan ya, mohon maaf, pantat dari baterainya ya. Kepala ketemu sama ini. Otomatis maka rangkaiannya adalah seri ya. Jadi walaupun dia terlihat sejajar ya, bukan bersusun seperti ini, tapi dia rangkaiannya seri. Karena lihat kepala ya ketemu dengan bagian belakang baterainya ya. Nah, kalau paralel ya seperti ini, kepala ketemu kepala, belakang ketemu belakang ya. Ini paralel ya. Kalau voltasenya 1,5 ya, maka hasil keluarannya berapa? Ada yang tahu nggak? Ya, hasil keluarannya tetap 1,5. Nah, berarti percuma dong digabung. Bukan percuma. Walaupun yang keluar 1,5, tapi daya tahannya lebih lama. Ya. Jadi yang keluar 1,5 tapi daya tahannya lebih lama.
Kalau pakai satu misalkan daya tahannya 10 jam. Kalau pakai dua daya tahannya jadi 20 jam. Gitu ya. Sama aja seperti halnya di power bank kalian misalkan. Kalian punya power bank ya. Di power bank kalian juga ada baterainya di dalamnya, ya. Jadi ada baterai di dalamnya yang terhubung secara paralel, ya. Terhubung secara paralel. Kenapa paralel? Karena supaya daya tahannya lebih lama, ya. Jadi daya tahannya lebih lama yang tadinya makanya power bank yang lebih ini biasanya ya lebih lama itu biasanya lebih besar biasanya ya, kayak gitu. Jadi karena lebih banyak baterai yang digunakan. Walaupun power bank ada juga yang tidak menggunakan baterai seperti ini ya. Jadi kalau power bank itu dia pakai baterai ya, pakai baterai ya. Tapi bukan baterai yang sering kita temui ya. Jadi baterainya itu kalau kalian pernah lihat itu seperti baterai kipas portable ya. Yang warna biru, ada yang warna biru, ada yang warna ungu, ada yang warna hitam gitu ya, tergantung ininya ya. Tapi rata-rata warnanya biru. Dia biasanya nggak ada ininya, maaf salah. Ya nggak ada ujung ininya ya. Tapi dia ada tanda garis seperti ini ya di sini. Mengatakan ini positif, ini negatif. Ya. Jadi baterainya bisa warna biru itu dia tipe baterainya 1860. Nama baterainya ya, tipe baterainya. Kalau ini kan tipe baterainya AA. Ya, tipe baterainya AA. Ya, ada yang lebih kecil lagi. Yang lebih kecil lagi itu ya, lebih kecil dari baterai AA itu ada yang tahu disebut apa? Lebih kecil dari baterai AA. Yang biasanya buat remote AC biasanya ya. Disebut tipenya apa? Ada yang tahu? Ya. Tipenya adalah bukan BB ya. Tapi A tipenya. Jadi kalau semakin kecil dia tipenya jadi A3. Ada yang lebih kecil dari A3 ada ya, tapi jarang ya. A4 ada ya. Ada yang lebih besar dari AA ada, tapi bukan A ya, tapi dia tipenya beda, tipe tipe B setahu saya ya. Tipe B ada juga yang tipenya beda lagi, yang ukuran agak besar gitu ya. Biasanya tertulis kok di baterainya itu tertulis ya. Jadi kalau misalkan kalian bingung ya itu di baterainya biasanya tertulis tipe-tipenya ya. Kayak gitu. Yang baterainya juga ada tulisan tipenya kayak gitu. Setiap tipe itu tergantung fungsinya. Kalau yang AA dan AA ini, A2 atau A3 ini ya, itu sama. Ya, prinsipnya sama, cuma bentuknya aja yang beda ya. Lebih kecil aja gitu ya, tapi prinsipnya sama. Voltase masih 1,5, kalau di seri dia 3 volt. Jadi artinya apa? Baterai yang kecil ini bisa buat nyalain LED. Tetap bisa ya. Kalau dihubung secara seri. Ya, kalau di paralel dia 1,5 gitu ya. Oke, ini buat tambahan aja biar biar apa? Lebih paham lagi ya terkait dengan rangkaian seri dan paralel baterai kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalkan kita pasang seperti ini, di sini positif, di sini negatif, maka kalau misalkan kita pasang ya seperti ini, ya LED-nya ya, yang sesuai ya. Jadi harus ingat-ingat nih positif negatif dari LED-nya ya. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik sudah dipastikan LED-nya rusak ya kalau terbalik ya. Kayak gitu. Jadi kakinya harus sesuai. Jadi kalau seperti ini dipasangnya maka otomatis LED-nya menyala. Kalau kakinya sesuai ya. Kalau tidak sesuai biasanya dia tidak menyala, bahkan jadi rusak atau mati. Bahkan kalau ini biasanya ada percikan juga, tergantung ya, tergantung kondisinya ya. Gitu. Nah, kalau misalkan LED-nya dipasang seperti ini, kaki-kakinya nyala nggak kira-kira? Enggak. Enggak ya. Jadi dalam rangkaian itu ini baterai ya.
Ini lampu. Dalam rangkaian apapun yang harus lampu ya. Dalam rangkaian itu positif, ini positif ya, bertemu dengan lampunya. Negatif bertemu dengan lampunya di bagian yang lain gitu ya. Maka ini disebut sebagai rangkaian tertutup. Nah, suatu alat elektronik bisa menyala kalau misalkan rangkaiannya tertutup ya, tertutup seperti ini ya. Kalau misalkan kayak gini nih, positif sama positif, dia nggak akan rusak sih, tapi nggak akan nyala. Kenapa? Karena artinya ya, si lampu ini kaki-kakinya tidak bertemu dengan positif negatif, tapi positif ketemu positif lagi ya. Artinya apa? Artinya rangkaiannya tidak tertutup ya. Jadi si baterai ini ya tidak digunakan. Jadi rangkaiannya tidak tertutup, akhirnya lampu tidak nyala. Sama halnya kalau misalkan dipasang di negatif juga sama ya. Sama aja ya. Kayak gitu. Jadi kaki-kakinya harus dipasang ke bagian positif dan negatif. Oke. Ini ya kalau langsung dipasang ke sini bisa ya. Tapi misalkan mau dipasang di sini nih karena kita mau LED-nya banyak atau mau pakai yang lain ya. Misalkan mau pakai LED satu ya, dua, tiga gitu ya. Nah, banyak nih LED-nya nih. Terus mau tambahin rangkaian macam-macam ya. Biasanya di bagian sini. Jadi kalau biasanya merangkai itu di bagian sini ya. Rangkaian di bagian sini biasanya. Nah, kalau ini biasanya hanya buat sumber positif negatifnya biasanya. Nah, kalau misalkan mau dipasang seperti ini gitu ya. Ini kan beda ya, kalau ini kan dia kakinya bagian atas sama bawah. Kenapa? Karena mengalirnya seperti ini ya. Sedangkan ini kakinya kanan kiri. Kenapa? Karena mengalirnya seperti ini. Jadi kalau misalnya posisi seperti ini, maka ya kaki ini disambungkan ke sini. Kaki kabelnya disambungkan ke sini gitu ya. Kayak gitu. Jadi otomatis nih si listrik ini bisa mengalir ke kaki LED yang ini bisa mengalir ke sini. Lalu ini mau disambungkan ke situ ya, tinggal sambungkan ke sini, sambungkan ke sini, atau mau tarik dari sini juga boleh, nggak masalah ya. Jadi mau dipasangkan dari sini misalkan boleh, nggak masalah, gini dan gini ya, nggak masalah. Terus ini karena sama aja ya, karena nggak ngaruh ya, karena kan udah tersambung semua kayak gitu ya. Jadi itu ya untuk pemasangan ya LED pada protoboard ya, kayak gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya, bisa dipahami ya. Ya, jadi di Classroom sudah saya berikan juga materi tentang multimeter ya, kayak gitu. Nah itu multimeter tuh materi tambahan aja karena kalian nggak akan menggunakannya ya, tapi yang paling utama itu nanti kalian di protoboard ini ya. Jadi protoboard nanti LED baterai itu yang paling utama, nanti pembelajaran kalian di situ. Sedangkan kalau multimeter itu bisa digunakan kalau kalian ke sekolah ya, karena kan ada rencana nih katanya ya. Udah tahu belum rencana PTM ya, pertemuan tatap muka ya. Jadi kalau pertemuan tatap muka ya lebih lebih ini lagi ya, lebih enak lagi nih ya, walaupun nggak tahu nih gimana sistemnya ya, karena katanya yang datang itu per level, lalu per level juga setengah-setengah gitu ya. Jadi ya gimana ya, per level tapi setengah-setengah gitu. Mudah-mudahan sih nggak benar-benar setengah-setengah ya, jadi kelas Hafsah setengah, kelas Fatimah setengah,
jadinya 2 kali ya. Jadi mendingan kan kelas Hafsa dulu semuanya gitu ya, di kelas Fatimah gitu ya. Jadi mendingan kayak gitu. Kalau dibagi setengah-setengah jadinya apa namanya, kayak 2 kali ya, jadinya 2 kali ya, ngejelasinnya 2 kali kayak gitu. Oke, itu ya, jadi terkait dengan pemasangan di protoboard ya, atau di project board atau di breadboard sama aja kayak gitu. Nah, jadi insya Allah kalian dapat ya yang mini ya, mini breadboard yang ukurannya kecil, yang titik-titiknya itu hanya ada 170 ya. Jadi sekitar segini lah ukurannya nih ya. Ini segini ukurannya. Kayak gitu. Ukurannya cuma segini ya. Jadi ukurannya tidak terlalu besar ya. Ya cukup untuk rangkaian-rangkaian kayak kalian cukup ya. Kayak gitu. Dan insya Allah tetap ada ya bagian atasnya, bagian bawahnya ya. Itu tetap ada. Gitu. Oke. Ada yang tanyakan? Oke. Lanjut ke teks 8 dan teks 9. Jadi 2 teks. Cukup? Untuk project insya Allah kita kalau kalian sudah menerima barangnya baru kita mulai ya. Walaupun belum langsung project, kalian latihan dulu, latihan nanti merangkai dulu ya, dari rangkaian biasa, rangkaian seri, rangkaian paralel ya, dari LED-nya, terus apa nanti baru dijelaskan cara pembuatan projectnya. Cara pembuatan projectnya juga apa namanya, saya menemukan yang baru gitu ya. Jadi kalau tahun lalu kan bikin center, lalu bikin apa, lampu tidur. Nah, saya nemu project baru nih, bikin akuarium ya. Bikin akuarium, tapi ini agak susah nih kalau akuarium ya. Bisa aja sih. Gitu. Kalau di yang saya lihat ini dia pakai botolnya botol bekas marjan gitu. Ya, bekas marjan nanti dipotong, tapi kan agak susah ya kalau kalian yang motong kaca ya. Jadi paling nanti diganti sama botol plastik aja gitu ya. Sebenarnya lebih bagus botol kaca ya, lebih bagus ya. Nah, kalau jadi akuarium kan bagusan gitu ya. Jadi akuarium bisa juga jadi lampu tidur juga gitu. Ya, ditaruh di apa namanya, di kamar kalian gitu. Terus ada ikan cupangnya naik turun gitu ya. Siapa di sini punya cupang nih? Ya, tapi biasanya laki-laki sih yang punya ya. Ya. Tapi biasanya perempuan juga suka cupang sih. Ya. Diliatin gitu ya, enak ngeliatin cupang, apalagi yang bagus ya, yang ininya bagus ya. Oke, tidak ada yang tanyakan? Kalau tidak ada saya cukupkan ya. Apa sebenarnya kan ini hanya lewat kerasum ya harusnya ya. Jadi ini sekalian aja biar lebih mengerti lagi tentang project board gitu ya, supaya nanti setelah punya bahan-bahannya bisa dicoba di rumah gitu ya. Tapi ingat ya, dicobanya harus lihat-lihat dulu video dari saya atau materi dari saya. Nanti udah dikasih, nah, takutnya pada rusak semua gitu ya. Kalau enggak, jadi jangan langsung asal masang-masang gitu aja. Karena ada yang kemarin, Pak, saya udah masang tapi nggak nyala gitu. Kamu masangnya gimana gitu kan? Jadi langsung pasang-pasang aja. Akhirnya apa? Nih LED-nya rusak semua. Akhirnya nggak bisa bikin project ya. Kayak gitu, dikasih waktu itu dikasih 8 apa ya, itu rusak semua, kan luar biasa ya. Nah, jadi jangan langsung main coba-coba gitu aja ya. Jadi harus dengar apa, lihat dulu lagi kalau masih bingung, lihat videonya lagi, atau mungkin pernah nyatet gitu, lihat catatannya lagi kayak gitu, baru dicoba ya. Nggak masalah kalau mau nyoba-nyoba, nggak masalah. Kalau sekali sekali sedikit-sedikit ada percikan ya wajar lah gitu ya. Ya, kalau sekali, tapi kalau berkali-kali kan berarti kan nggak belajar dari kesalahan ya. Oke, insya Allah nanti kita coba saya carikan proyeknya yang
ya lebih keren lah ya, yang bisa kalian ini di rumah ya, bisa kalian lakukan di rumah. Karena kalau di sekolah bisa lebih keren lagi, tapi kalau di rumah ini yang susah ya. Kalian harus nyediain bahan-bahannya, kalian harus ngerjain sendiri, motong sendiri ya. Itu yang agak susah, makanya saya bikin sederhana karena ngerjainnya di rumah gitu ya. Gitu. Jadi niatnya memang kalau bisa sih kalian nyolder gitu ya. Jadi megang solder sendiri, nyolder sendiri ya. Karena saya pernah ngajar apa namanya? Teknologi sains terapan di SD, itu mereka udah megang solder gitu ya. Jadi kalau kalian nih SMP harusnya udah bisa megang solder ya. Jadi nggak ini lagi. Tapi nggak megang sendiri di rumah ya, harus ada yang melihat gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Eh, Insya Allah saya absen semua aja ya. Jadi karena emang harusnya kan lewat classroom, sebenarnya ini hanya buat tambahan aja kayak gitu.